warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan saya hormati sahabat-sahabat semuanya, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita ngaji lagi. Kali ini kita akan membahas tentang rukun salat. Rukun salat itu ada 17. Yang pertama adalah niat. Niat itu adalah tempatnya di hati, ya. Tetapi diucapkan ada bentuk kesunahan. Wa talaffudu sunnatan. Jadi melafadzkan itu adalah sunnah. Untuk apa diucapkan? Untuk membantu daripada hati itu sendiri. Karena mahalluha fil qalbi. Jadi tempatnya niat itu adalah dalam hati. Niat salat, usolli, misalkan salat fardu. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Ini diucapkan dalam lisan untuk membantu daripada hati. Kalau tidak niat maka tidak sah salatnya. Artinya menghadirkan hati niat salat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi istihdar al-haqiqi, menghadirkan secara hakiki dan secara urfiyah. Menghadirkan secara hakiki yaitu menghadirkan di dalam hati zatnya salat. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Allahu akbar. Nah ini yang kedua adalah takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Li'annahu yahrumu biha makana halalan qablaha ka'aklin wa kalam. Jadi yang sebelumnya kita dibolehkan seperti ngobrol, makan setelah takbir, nah, tidak ada lagi ngobrol, tidak ada lagi makan, tidak ada minum, kecuali yang ada bacaan-bacaan sholat. Nah, ini makanya dinamakan takbiratul ihram. Yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Artinya kalau dia sholat dalam kondisi berdiri tidak mampu karena lumpuh ataupun karena sakit yang tidak bisa berdiri, maka silakan sholat sambil duduk. Ketika tidak mampu sambil berbaring, ya, atau terlentang. Ketika tidak mampu lagi bisa dengan isyarat. Ketika tidak mampu lagi bisa dengan hati. Ini ada bertahap, ya. Itu kalau tidak mampu. Wajibkannya berdiri ketika sholat. Nah ini ada dasarnya. Dasarnya itu ucapan Nabi kepada Imran bin Husain. Nah dia punya penyakit bawasir, ambeien. Nah kemudian dia sholat berdiri, sholat fa'iman, fa'ilam tastati fa'idan, maka jika tidak mampu maka duduk. Imran ini adalah salah satu pembesar sahabat Rasulullah. Dikatakan bahwa malaikat itu selalu menyalami, ya, Imran bin Husain. Ketika sakit malaikat itu datang menjumpainya. Ketika dia sembuh dalam sakitnya, maka itu tidak lagi ketemu dengan malaikat. Luar biasanya. Jadi ketika orang sakit jangan mengeluh, ketika orang sakit jangan mengadu, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah membaca Fatihah secara dilafadzkan. Jelas. Man sholla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fahiya khaddaj ay ghairu tam. Jadi ketika orang sholat tidak membaca Fatihah, artinya di dalamnya tidak ada bacaan Fatihah, maka khaddaj, itu tidak sempurna. Kan ada yang mengatakan lam tasih sholatuh, maka salatnya tidak sah. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salatnya orang yang tidak baca Fatihah. Maka Fatihahnya harus dihafalkan dan tajwidnya harus benar.
Maka dalam pembelajaran itu ada menghafal Al-Fatihah ya, sebelum menghafal surat-surat yang lain. Karena Al-Fatihah ini adalah wajib ketika kita dalam bacaan sholat. Maka pertama kali harus belajar Al-Fatihah dengan tajwidnya yang benar. Yang kelima adalah ruku. Nah, ruku itu ya, ayat hanya qadra usuli rahatai mu'tadil khalqah. Jadi berkungkung atau merunduk dengan rata ya. Terus tangan ini, kedua telapak tangan memegang lutut, tidak sampai ke bawah ya, memegang lutut tidak sampai ke bawah. Dan wajib di dalam ruku tidak bertujuan kepada selain Allah. Jadi kita merunduk hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Nah, sunahnya membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Kata Siti Aisyah, Rasulullah SAW selalu membaca dalam beberapa sujudnya, Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikah. Dan manfaatnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.